Terima kasih. Prabowo Gibran. Sekali putaran, menang, menang, yes. Ya, saya pikir kemarin pencoblosan itu berlangsung tertib ya. Artinya rakyat sadar ya, kalau memang tanggal 14 itu adalah pesta rakyat. Mereka berangkat pagi, datang ke TPS-TPS dan melakukan kewajibannya sesuai dengan hak konstitusi. Jadi mereka mencoblos, habis mencoblos pun mereka tunjukkan kalau mereka habis mencoblos seperti ini. Nah, jadi saya pikir rakyat sudah semakin cerdas dan tidak mudah dibodoh-bodohin. Ini kan yang tukang bodoh-bodohin rakyat ini kan para elit aja nih, elit parpol nih. Jadi saya pikir rakyat sudah mengerti siapa yang akan dipilih dan siapa yang akan memimpin bangsa ini. Kebetulan sebelah kanan saya memang salah satu pengurus di organisasi Persatuan Putra Putri TNI Keluarga Besar Polri ya. Beliau aktif turun ya, namanya Pak Yadi. Dia juga melakukan kegiatan untuk Paslon 2 sampai ke daerah-daerah. Basisnya itu ada di Tasikmalaya dan 08 Prabowo berkali-kali juga datang ke Tasikmalaya. Yang sebelah kiri saya ini bendara umum ya, di wakil bendara umum di Persatuan Putra Putri Keluarga Besar TNI Polri juga ya, dan aktif sekali dalam kampanye ke daerah-daerah untuk meyakinkan bahwa pilihan kita, pilihan dari Persatuan Putra Putri Keluarga Besar TNI Polri itu tidak pernah salah, dan kita pun pasang badan dan harga mati untuk Prabowo Gibran. Maka kita sudah lihat hasilnya, sekalipun KPU belum memberikan ketetapan ya, tetapi secara masif ya, secara fakta di lapangan bahwa Paslon 2 memenangkan Pilpres dan sampai melebihi dari 57%. Artinya cukup sekali putaran dan tinggal memang menunggu penetapan dari KPU. Saya dari awal yakin betul dan saya setia dengan Prabowo, yakin betul. Jadi organisasi kita ini benar-benar organisasi yang memang ketika ya ada organisasi Keluarga Besar TNI Polri tidak bersuara. Kita mendirikan organisasi ini ketika memang di sebelah kanan kita ya, sebelah kiri kita Keluarga Besar TNI Polri tidak bersuara. Akhirnya kita bersuara dengan mendirikan ini dan kita kampanye ke daerah-daerah. Alhamdulillah, Keluarga Besar TNI Polri yang ada di Tangsi, yang ada di asrama, akhirnya memilih mencoblos Prabowo Gibran. Nah, ini kita lihat hasilnya, melebihi dari 57% yang saya katakan dalam statement saya sebelum pencoblosan. Akan terjadi sekali putaran dengan angka 57%. Ternyata yang Maha Kuasa dengar dan akhirnya melebihi dari 57%. Kalau ada yang mengatakan ada curang apa segala macam, ya dianya sendiri yang curang, sudah a priori ya, sudah di mana-mana kalau ada yang menang pasti ada yang curang. Selalu itulah yang mereka slogankan. Lah dulu kemana aja, kok sekarang Prabowo menang dibilang curang. Nah, inilah yang kita sudah jawab ya, artinya juga rakyat sudah memberikan dukungannya secara penuh kepada Paslon 2 yaitu Prabowo Gibran. Kita meyakinkan ya untuk keberlangsungan pembangunan ya, keberlangsungan ketahanan ekonomi, keberlangsungan Indonesia ini tidak menurun lagi setelah Pak Jokowi. Maka kita yakinkan ya, setelah Pak Jokowi juga yakinkan bahwa penggantinya itu adalah Prabowo. Tidak ada di kiri, tidak ada di kanan, karena yang mampu, yang bisa menyelesaikan ketika
apa yang belum diselesaikan oleh Jokowi maka dilanjutkan oleh kepemimpinannya Prabowo Gibran. Itu udah 5 tahun Pak Jokowi mengamati bagaimana si 01, bagaimana si 03, ternyata 02 lah ya yang bisa, Prabowo lah yang bisa memang menerjemahkan apa keinginan Jokowi. Ini netral, ya TNI Polri netral, keluarga besarnya punya hak politik, punya hak konstitusi untuk memilih. Dulu udah kita antisipasi kan, Banteng pasti ini mabok nih, pasti dia babak belur nih. Ternyata memang babak belur, karena memang dari Banteng sendiri banyak yang pada hengkang ya. Itu yang elitnya Banteng sendiri sudah bergabung ke 02 ya, ke Prabowo Gibran. Iya terang dong, Banteng akhirnya mabok, akhirnya nggak bisa berdiri ya. Nah kalau pemilihnya, elitnya pindah, pemilihnya pindah, bergabung ke paslon 2, saya pikir itulah ada rasa ketidakpuasan dalam kepemimpinannya ketua umumnya mungkin ya, mungkin terlalu keras, terlalu arogan, terlalu sombong, maka banyak elitnya yang pada nyebrang ke paslon 2. Itulah hasilnya kan, kita lihat. Tinggalkan kandang Banteng itu, mereka bergabung ke Prabowo Gibran. Jadi udah saya bilang, kalau ada yang menang, pasti bilang ada yang curang. Lah, 2019 kemana? Ya, kita tapi tidak ungkit ke situ lah. Tapi begitulah sirik ya. Ini kan memprovokasi ya. Elit ini kerjanya memprovokasi rakyat yang sudah tentrem, sudah adem ayem ya, sudah nyoblos ya, sudah percaya kepada Prabowo. Mau dipanas-panasin lagi, nggak bakalan kita taruh-taruhan. Paling yang turun nanti di jalanan itu yang mau katanya mau pemakzulannya Jokowi, mau buat kerusuhan, ya biar dia berhadapan sama TNI Polri lah. Kalau sudah membuat keonaran, melanggar juga ketertiban umum, urusannya Polri bukan urusannya 02. 02 sudah menjalankan konstitusinya, sudah menjalankan hak rakyat dengan hak pilihnya. Ya udah, rakyat semua serahkan kepada pemerintahan yang sekarang ini. Mau seperti apa? Kalau ada yang mengganggu, urusannya TNI Polri lah, mengganggu ketertiban kan. Nah jadi janganlah itu digunakan untuk memecah belah lagi. Rakyat ini sudah adem, habis nyoblos sudah tenang, udah jangan dipecah-pecah, jangan diadu domba lagi. Ini kan nggak puas nih segelintiran elit nih. Jadi kerjanya memprovokasi. Pak Mahfud sendiri udah bilang kalau cuman kesalahan-kesalahan sedikit dimaklumin lah. Toh angka yang angka didapatkan oleh paslon 2 signifikan kok. Bukannya bersaing, tidak bersaing. Kalau bersaing mungkin lah ya 1-2 juta orang ya. Tapi ini signifikan, sekian ratus juta memilih Prabowo Gibran. Jadi nggak ada yang diragukan. Nah, memang diperkirakan yang hadir itu tidak lebih dari 200-300 orang ya. Ternyata rakyat itu tumpah hampir 1 juta orang. Itu sepanjang jalan Tamrin, Sudirman, Panglima Polim dan di sekitarnya. Itu mereka menyimak, menonton TV di layar lebar ya, mengikuti pidato kampanye terakhirnya Pak Prabowo. Pak Prabowo juga begitu sangat terharu ya, sampai beliau menitikkan air mata. Karena dari pagi sampai siang yang harusnya jam 3 acaranya dipercepat jadi jam 13, jadi jam 1. Kenapa? Karena sudah terlalu, udaranya memang mendukung, teman, memang agak panas kan. Tetapi Prabowo terharu dan menitikkan air mata itu karena begitu banyak rakyatnya yang setia ya, yang mau hadir, mau bertatap muka dengan beliau. Tapi waktu juga yang memang tidak bisa mempertemukan rakyatnya dengan Prabowo selain melalui media TV. Ya, kita berharap juga nanti Pak Prabowo itu dengan gayanya itu juga mesti turun ke bawah seperti Pak Jokowi lakukan kepada rakyatnya. Dia menyapa rakyat ya, dia turun ke rakyat, dia turun ke bawah. Jadi tahu aspirasi bawah seperti apa. Makanya kalau ada program makan siang, minum susu segala macam itu harus ya. Karena ini rakyat memang perlu dikasih gizi ya, perlu pendidikan, perlu penegakan hukum. Itulah yang
harus memang program utama itu yang harus dijalankan dari Prabowo Gibran adalah apa yang dijanjikan dalam kampanye. Mungkin teman-teman nanti akan menambahkan. Bukan karena minum susu, ya, tapi karena Prabowo itu sudah memberikan hatinya, ya, sudah memberikan raga jiwanya kepada rakyat, ya. Kalau susu itu setelah dia nanti memimpin Republik ini, maka itu akan direalisasi apa yang pernah dijanjikan. Tapi saya akan meminta supaya penegakan hukum yang paling utamanya itu perampasan aset para koruptor terhadap hartanya yang habis menggigiti Republik ini. 30% negara ini hartanya digerogoti oleh para mafia dan para koruptor. Itu dihukum seberat-beratnya dan dimiskinkan aset. Bang, ditambahkan apa nih teman-teman? Oke, mau ditambahin Bang? Tadi Muara Karta, saya lebih banyak sosialisasi ke daerah. Dan itu saya bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah saya sampaikan Pak Prabowo ini ingin mewakafkan sisa hidupnya, artinya untuk berbuat baik untuk bangsa dan negara. Jadi karena beliau apa yang tidak punya sudah punya, jadi itulah yang saya sampaikan kepada masyarakat dan bahwa Pak Prabowo ingin mewakafkan diri untuk bangsa dan negara di sisa hidupnya, maka saya juga menyampaikan program-program yang Pak Prabowo tentunya terkait dengan pendidikan, petani semuanya, karena saya di daerah juga lebih banyak kepada para petani. Ya, waktu itu alhamdulillah di Tasikmalaya menang telak ya, menang telak. Ya, begitu juga sih seperti rekan kami yang sudah sampaikan. Kebetulan kami juga, kalau saya banyak di kesehatan ya Pak. Kami lihat juga di daerah-daerah itu program pertumbuhan anak dengan ibu. Nah, jadi dari gizi yang kami program itu sebenarnya sebelum memang Pak Jokowi menyampaikan program stunting itu kami sudah di bidang kesehatan kami sudah merealisasi terutama di kalangan untuk FKPP maupun di puskesmas. Dan kami di sini juga bukan hanya untuk di bidang Kementerian Kesehatan aja, kami relawan sebagai kami kedepan. Disitulah dokter kami bekerja secara sukarelawanan. Dalam arti apa? Contohnya nih, mereka butuh untuk pengobatan yang dimana ibu hamil tidak mampu, itu kami memberikan secara cuma-cuma untuk pengobatan, terutama vitamin yang nggak dimana relawan ini kan ada konsisten untuk obat kayak pertumbuhan, vitamin, itulah yang kami realisasinya untuk membantu programnya pemerintah. Terutama di sini seperti disampaikan oleh Ketua Umum Pak Muara Karta, P3KB TNI Polri ini kami dengan tulus membantu program baik itu untuk Pak Jokowi akan diteruskan dengan programnya pemerintahan nanti insya Allah Prabowo Gibran. Kayaknya saya cukup seperti itu yang saya sampaikan sesuai dengan kami kan bidangnya banyak ya masing-masing dan kebetulan saya banyak di saya bawa wakil bendahara umum yang memang spesialis gizi ya, dia turun kampanye ke daerah itu memberikan penyuluhan kesehatan serta memberikan pengobatan-pengobatan ya. Sekalipun memang tidak seluruh daerah bisa kita jangkau ya, tetapi beberapa daerah memang kita sudah berikan bantuan. Nah, Pak Yadi itu juga turun ke daerah dengan memberikan semua dan menyerap aspirasi daerah itu mesti memang kita tahu apa kebutuhannya. Ternyata kebutuhan cuma sandang pangan dan pendidikan, itu aja yang paling penting. Nah, itulah yang memang kita harapkan nanti program utama dari kepemimpinannya Prabowo Gibran adalah memperhatikan dunia pendidikan dan memperhatikan juga ketahanan pangan supaya rakyat itu makannya bisa 1 hari 3 kali. Nah, jadi saran saya, mari kita yang sudah terkotak-kotak selama ini paslon 1, paslon 3, kita bergabung, kita duduk berangkulan lagi, kita yang bersaudara tidak pecah lagi karena kepemimpinan sudah terpilih, kita percayakan kepada
Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Mudah-mudahan rakyat jangan mau diadu domba, ya, jangan mau juga dijanji-janjikan oleh mereka-mereka yang tidak puas dengan hasil pemilu dan mempengaruhi supaya berbuat ke kiri ke kanan. Hentikan, biarlah TNI Polri yang bekerja di lapangan untuk menyelesaikan mereka-mereka yang selalu kerjanya mau memecah belah. Ya, kita sebagai bangsa, sebagai rakyat sudah mempercayakan kepercayaan ini kepada Prabowo dan Gibran untuk memimpin bangsa ini ke depan 2024-2029. Saya Muara Karta.